Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga proses belajar mengajar kita bisa berjalan dengan lancar, nanti tidak ada kendala yang kita hadapi bersama. Mudah-mudahan anakku sekalian masih tetap terjaga semangatnya, sehingga fokusnya dalam belajar nanti tidak mengalami gangguan juga. Alhamdulillah. Jadi anak sekalian, sebelumnya kita harus selalu bersyukur, menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus selalu menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang mampu untuk memanfaatkan nikmat yang diberikan sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah. Hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan. Jadi kita manfaatkan itu untuk belajar, sebagai salah satu bentuk pembuktian kita, salah satu bentuk ibadah kita kepadanya. Dan salawat dan salam tidak lupa kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Karena berkat cahaya yang ditunjukkan oleh beliau, sehingga alhamdulillah sampai detik ini insyaallah kita masih tetap dalam jalan Islam, jalan keislaman kita yang hakiki. Anak sekalian, hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita, masih tentang aritmetika sosial di bagian keempat hari ini. Ini sudah bagian terakhir dari materi kita yang sudah berjalan sebelumnya. Di hari ini mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ini dengan baik pula. Hari ini pembahasan kita adalah tentang bunga. Jadi apa itu bunga? Tentu terkait dengan modal dan pinjaman, sehingga kita juga perlu tahu apa itu modal, apa itu pinjaman. Nah, sekalian bisa baca sendiri. Apa itu modal? Adalah sejumlah uang atau barang yang akan diusahakan dan didayagunakan untuk menghasilkan suatu produksi yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan. Jadi kalau dalam bentuk uang, ya yang dipakai untuk membeli barang untuk dijual kembali, itulah adalah modal. Diharapkan dari modal yang diputar itulah muncul keuntungan atau kita mendapatkan keuntungan. Kemudian kita juga biasa mendengar kata pinjaman. Ketika kita merasa modal kurang atau tidak cukup, maka kita tentu meminjam. Nah, minjamnya kemana? Bisa ke seseorang tertentu, bisa ke koperasi, bisa ke bank, atau ke tempat-tempat lain yang lembaga keuangan yang lain. Apa itu pinjaman? Sejumlah uang atau barang yang dipinjam oleh seseorang untuk digunakan sebagaimana mestinya, yang akan dikembalikan dalam kurun waktu tertentu. Ya, karena ini pinjaman, ya tentu harus dikembalikan. Nah, pada saat mengembalikan itulah kemudian ada namanya bunga. Ketika di dalam perjanjiannya tadi kita menyepakati ada bunga, walaupun dalam Islam tidak boleh ada seperti ini sekalian, ya kita harus dan wajib meyakini bahwa bunga itu adalah salah satu bentuk dari riba, ya, kecuali kita dari peminjaman yang kita lakukan, kita ikhlas memberikan ucapan terima kasih kepada orang yang memberi kita pinjaman, itu tidak ada masalah. Oke. Nah, jadi selanjutnya bunga adalah ganti rugi atas modal yang ditanamkan pokok pinjaman dalam masa tertentu. Setelah kita mengambil pinjaman, disepakati tadi atau di dalam ketentuan atau aturan-aturan lembaga keuangan, itu memang biasanya ada bunga dari pinjaman yang diberikan. Itulah yang harus dikembalikan. Biasanya hitungannya adalah per tahun, walaupun nanti kita juga bisa menghitungnya dalam bulan, berapa per bulan, kemudian berapa per hari juga bisa. Ya, anak sekalian, jadi itu adalah pengertian dari modal, pinjaman, dan bunga. Yang anak sekalian stres ini saja apa itu bunga, ya, karena ini adalah pokok bahasan kita spesial hari ini.
Oke, kita lanjutkan. Unsur-unsur untuk menetapkan bunga. Yang pertama tentu ada modal. Dari modal itulah kemudian nanti disepakati berapa persen. Kalau di lembaga keuangan seperti bank memang sudah ditetapkan bersekian persen kalau bunganya dalam setahun ya. Hanya kalau kita meminjam di perseorangan, disitulah baru disepakati berapa persen, tergantung dari kesepakatan kita atau lebih-lebih kita kepada pemberi pinjaman. Kemudian modal ini biasanya diberikan simbol M ya, huruf M kapital. Pak Guru lupa tuliskan di sini, tapi anak-anakku sekalian tolong dicatat baik-baik. Kalau modal itu biasanya disimbolkan dengan huruf kapital M ya, diambil dari huruf depannya. Kemudian lamanya pinjaman itu juga menjadi salah satu unsur untuk menetapkan bunga. Kalau dia dihitung per tahun maka simbolnya adalah T ya. Kemudian kalau per bulan simbolnya adalah B. Kemudian kalau per hari simbolnya adalah H. Kemudian persennya sendiri, berapa persen bunganya, itu disimbolkan dengan P kapital. Jadi semuanya huruf kapital sekalian ya, diambil dari huruf awal dari masing-masing kata. Ini perlu untuk anakku sekalian perhatikan baik-baik. Kalau perlu dicatat. Kenapa? Karena unsur-unsur ini kemudian nanti akan muncul di rumus untuk menentukan besar bunga ya. Yang ada nanti itu M, T, B, H, dan P. Oke. Jadi silahkan kalau ada yang ingin mencatat silahkan dicatat. Pak Guru juga perlu mengingatkan di sini, catatan itu bukan sebuah kewajiban bagi Pak Guru ya. Bagi Pak Guru pribadi, catatan itu adalah kebutuhan kita. Jadi seberapa kita butuh catatan ya itu yang harus dicatat ya. Kalau kita merasa tidak perlu, tidak akan butuh, ya tidak usah dicatat, untuk apa kan. Jadi kalau kita merasa suatu saat akan butuh dan mungkin lupa, maka disitulah pentingnya ada catatan. Jadi kita bisa membuka kembali, oh inilah yang saya cari, yang tadi yang saya lupa ini. Nah, disitulah pentingnya catatan. Jadi catatan itu tergantung kebutuhannya anak sekalian, karena ada biasa bertanya di grup, dicatat ke ini Pak Guru. Nah, itu terserah anak sekalian. Kalau merasa butuh silahkan dicatat. Kalau tidak ya tidak usah, kan buang-buang energi, pemborosan saja kalau dicatat dan kita tidak butuh. Jadi yang dibutuhkan itu yang dicatat. Kalau butuh semua ya catat semua ya. Kalau hanya satu ya catat satu saja. Oke anak sekalian, kita lanjut. Nah, lama pembungaan itu tadi harinya berapa hari, sejak tanggal penetapannya sampai harus dikembalikan. Kemudian jumlah harinya dalam sebulan, rata-rata 30 hari ya, 30 hari. Kecuali bulan Februari ada yang 28 hari, ada yang 29 hari, tapi rata-rata 29. Yang 28 hari itu tahun kabisat ya, tahun yang habis dibagi 4. Biasanya dia bulan Februarinya itu hanya 28 hari, tapi itu pun dihitung 29 hari. Jadi bulan yang lain 30 hari, walaupun ada yang 31 hari itu tetap dihitung 30 hari. Kemudian yang bulan Februari dihitungnya 29 hari. Kemudian hitungan hari dalam setahun itu dihitung 360 hari ya. Jadi ini perlu juga diingat karena akan berkaitan juga nanti di perumusannya ya. Jadi ingat, ini rata-rata per bulannya itu 30 hari, kecuali Februari 29 hari. Kemudian per hari dalam setahun itu jumlah hari dihitung 360 hari ya, tanpa kecuali mau tahun apa, tahun kabisat, non kabisat, tetap 360 hari. Kemudian nah ini rumusnya nah, sekalian untuk menghitung bunga. Kalau untuk bunga per tahun, nah ingat tadi ini T kali P kali M. Apa itu T? Nah itu tadi yang dihitung per tahun ya. Kalau dia dihitung per tahun berarti T itu adalah tahun ya. Kemudian P itu
berapa persen. Kemudian M itu berapa modalnya, ya. M tadi itu modal atau pokok yang pinjaman. Kalau 100 ribu ya 100 ribu, kalau 1 juta ya 1 juta. Persennya berapa tergantung kesepakatannya tadi berapa persen, atau tergantung ketentuan dari lembaga keuangan yang memberikan pinjaman. Kemudian kalau dia diminta per bulan, maka T-nya diganti dengan B. Otomatis karena dia per bulan, dalam 1 tahun ada 12 bulan, jadi 100 yang dibawa itu dikali juga dengan 12. Kemudian kalau dia dihitung berapa hari, maka H yang dipakai, ya, H berapa hari, ya, berapa hari kita waktu dijalaninya itu pinjaman, ya, berapa hari, 30 hari kah, 40 hari kah, 50 hari, ya, itu nanti yang menggantikan H, ya, jumlah hari pinjaman, ya, lamanya pinjaman dalam hari kalau mau dia dihitung per hari. Kemudian P dengan M sudah jelas saya kira, persen dengan modal. Kemudian 360 dari mana, sudah disampaikan tadi di awal bahwa dalam 1 tahun itu ada 360 hari. Jadi dari situlah diambil itu. Jadi sangat mudah sebenarnya dihitung, diingat ini sekalian. Kalau kita menghitung per tahun, maka pernya itu adalah 100. Kenapa 100? Karena di situ satu sebenarnya 1 kali 100, ya, karena hitungannya setahun, ya, 1 tahun. Kemudian kalau kita mau menghitung per bulannya, maka di atas itu B tadi bulan, berapa bulan, kemudian dikali 12. Kenapa 12? Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Kemudian kalau kita diminta menghitung per harinya, maka yang digunakan adalah H dan 100 yang dibawa dikali dengan 360, ya, karena jumlah hari dalam setahun itu ada 360 hari. Oke, anak sekalian, disimak baik-baik. Sekali lagi kalau perlu dicatat, ya, suatu saat datanya habis, ya, pulsa data habis. Jadi kalau ada catatan tidak perlu buka YouTube. Makanya Pak Guru juga sarankan ketika membuka video nanti silakan langsung download saja anak sekalian. Jadi ketika suatu saat mau dilihat lagi, mau dibuka lagi, tidak pakai data lagi, ya, tidak perlu lagi pakai data, dibuka bisa sudah offline, ya, kalau sudah diunduh. Jadi itu anak sekalian. Jadi sebaiknya kalau sudah dinonton di awal itu langsung di download saja. Lanjut. Nah, ini sudah contoh pertama. Pada tanggal 2 Februari, jadi ini startnya ini, ya, startnya menabung 2 Februari Dina menabung di sebuah bank. Modalnya 400 ribu. Jadi dia menabung sebesar 400 ribu. Inilah kemudian yang menjadi modal. Kemudian bank tersebut memberikan bunga sebesar 18% setahun, ya, setahun. Ingat P-nya tadi 18. Kemudian pada tanggal 3 April tabungannya diambil. Nah, jadi 3 April tabungannya diambil. Nah, tentukanlah besar bunga yang diterima oleh Dina. Nah, kalau tadi dia menabung 400.000, kemudian tanggal 3 April diambil, tentukan ada tambahannya ini uang, karena sudah ada ketetapan dari bank bahwa dalam 1 tahun itu bank akan memberikan bunga sebesar 18%. Nah, untuk memudahkan ini menghitungnya, tentu saja kita mengambil bunga harian, ya, per harinya berapa. Nah, jadi, ya, kita tulislah penyelesaiannya, diketahui apa modalnya tadi 400.000 rupiah modalnya, ya, yang disetorkan waktu menabung. Kemudian P-nya 18% setahun. Hanya berapa hari? Tinggal hitung mulai Februari sampai tanggal 3 April berapa hari itu, ya. 2 Februari sampai 29, hitunglah berapa, 29 dikurangi 2, kan begitu, 29 dikurangi 2 dapat 27. Kemudian
ditambah 30. Maret kan ada 30 kan, berarti sudah 57. Ditambah 3 hari di bulan April kan, 1 2 3 berarti 60 hari. Jadi hanya adalah 60. Nah, yang ditanyakan berapa bunga hariannya, ya, berapa besar bunga yang diterima kan, berarti perharinya. Bunga harian, jadi jawabannya pakai bunga harian, rumusnya tadi H kali P kali M. Berapa hari, tinggal kita substitusi 60, P nya adalah 18%. Ingat ini 18 selalu per tahun ya, makanya di bawah itu ada selalu per 100-nya. Kemudian M itu modalnya, jadi 400.000 ya, per 36.000 dari 360 kali 100. Kemudian dikali lah ini 60 kali 18 kali 400.000 dapat berapa nolnya ini, 6, berarti 432 juta dibagi 36.000. Kita coret nolnya 3, kemudian dibagi, hasilnya itu 12.000. Nah, jadi 12.000 inilah yang menjadi bunga. Jadi pada tanggal 3 April pada saat ditarik uangnya Dina ini, maka dia akan mendapatkan uang sebesar 412.000 rupiah. Jadi ada tambahan dari modalnya. Jadi selama 60 hari itu dia mendapatkan bunga sebesar 12.000 rupiah. Itu sekalian. Jadi besar bunga yang diterima Dina adalah sebesar 12 hari selama 60 hari. Jadi selama 60 hari itu, kalau hitungan normalnya ini adalah 2 bulan, maka dia menerima bunga sebesar 12.000 rupiah. Jadi total tabungan, total uang yang diterima Dina setelah tanggal dia tarik uangnya, pada seluruh uangnya pada tanggal 3 April itu nanti adalah 412.000 rupiah, karena ada tadi bunganya adalah 12.000. Oke, anak sekalian, ini adalah contoh pertama. Anak sekalian mudah-mudahan bisa memahaminya. Kita lanjut di contoh berikutnya. Contoh kedua. Febri menyimpan uang di bank sebesar 2 juta dengan bunga 8%. Tentukanlah besar bunga pada akhir bulan ke-9. Ini 9 bulan ya. 9 bulan. Yang diketahui M-nya 2 juta, P-nya 8, B-nya 9. Tinggal masukkan. Salah ini yang ditanyakan, bukan bunga harian ya, bunga bulanan. Ya, jadi mohon maaf ya, Pak Guru salah ketik. Jadi ini bunga harian. Bunga harian tadi mana ya? Bunga harian ini bukan bunga yang ditanyakan, itu bukan bunga harian tapi bunga per bulan atau bunga bulanan. Selama berapa bulan? Jadi jawabannya adalah B kali P kali M. B-nya itu tadi ada dalam rumus itu, B itu berapa bulan lamanya. Jadi yang diketahui tadi 9. Kemudian P-nya 8, M-nya 2 juta. Dibagi 1200 ya, 1200 karena dia 12 bulan, 12 kali 100 1200. Jadi setelah itu tinggal dioperasikan, 9 kali 8 kali 2 juta dapat berapa ya, 144 juta ya. Sehingga didapatlah 12.000 ya, sama ya, kebetulan sama ya, ini kebetulan saja ya. Jadi jangan sampai dikatakan selalu nanti 12.000 ini jawabannya ya. Ini hanya kebetulan saja hasil hitungannya 12.000 ya. Jadi kenapa? Karena modalnya berbeda, persennya berbeda. Jadi kemudian lamanya berbeda, kebetulan saja hitungannya dapat 12.000 juga ya. Jadi setelah 9 bulan, pada akhir bulan ke-9 dia akan menerima bunga 12.000. Sehingga kalau dia ambil uangnya nanti
di akhir bulan ke-9 dia akan mendapatkan sejumlah uang sebesar 2.012.000 rupiah. Oke, begitu anak sekalian. Lanjut, contoh ke-3. Brian menyimpan uang di bank sebesar 5 juta, modalnya 5. Kemudian bunga 8, ya 8% setahun, berarti P-nya itu 8. Besar bunga pada akhir tahun. Pada akhir tahun kedua, berarti 2 tahun ini ya, 2 tahun. Nah, sekarang kita selesaikan, penyelesaiannya diketahui. Modalnya 5 juta, bunganya 8%, kemudian lamanya dalam menabung itu dalam tahun adalah 2 tahun. Iya, ditanya bunga harian lagi, salah ya, bunga setahunan ya. Jawabannya benar kok, ditanyakannya salah ya. Ini kelirunya Pak Guru di sini. Faktor umur, faktor mata sangat menentukan ketelitian ternyata. Oke anak sekalian, jawabannya bunga tahunan ya, bukan bunga harian. Sekali lagi ditanyakan, bukan bunga harian tapi bunga tahunan. Jadi tolong di catatannya diperbaiki kalau dicatat ini anak sekalian. Jadi rumusnya T kali P kali M kali E per 100 ya. Nah, T nya berapa? 2 dikali 8, karena P nya 8, kali M 5 juta. Tinggal dikali saja anak sekalian. 2 kali 8 kali 5 dapat 80 juta ya, dibagi 100 dapat 80, bukan 80, 800 ribu ya, 800 ribu. Nah, jadi salah lagi ya. Jadi besar bunga pada akhir bulan ke-9, salah ini. Pada akhir tahun kedua ya. Ini hasil copy paste nih yang lupa diedit ya. Jadi besar bunga pada akhir tahun kedua adalah 800.000 rupiah. Ya anak sekalian, mohon diperhatikan baik-baik koreksiannya tadi, jangan sampai diikuti mentah-mentah ini. Jadi ingat, sudah ada 2 koreksian tadi. Ditanyakannya tadi bunga harian, yang di depan tadi juga ya, ada juga di sini bunga harian juga diganti dengan bunga bulanan. Ini juga diganti bunga bulanan. Bukan bunga bulanan, bunga tahunan ya. Kalau ini belakangnya tadi sudah benar akhir bulan ke-9. Ini akhir bulan ke-9-nya diganti menjadi akhir tahun kedua ya, seperti yang ditanyakan ya, di akhir tahun kedua. Oke anak sekalian, Pak Guru mohon maaf atas beberapa kekeliruan dalam pengetikan ini. Ini murni kesalahan dari Pak Guru, jadi Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong dikoreksi di catatannya, tolong diperbaiki. Jadi ketika mengirim nanti catatan seperti biasanya, anak sekalian biasa saya lihat mengirim catatan ke Pak Guru, tolong dikoreksinya ini tolong dimunculkan ya. Jangan sampai persis sama dengan yang Pak Guru tampilkan ini. Oke anak sekalian, jika ada pertanyaan, karena ini sudah habis ya, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar di channel YouTube-nya Pak Guru, karena ini akan Pak Guru share di YouTube untuk anak sekalian bisa sewaktu-waktu anakku sekalian bisa membukanya ketika dirasa perlu, silahkan dibuka. Pak Guru insya Allah tidak akan hapus di channel YouTube-nya Pak Guru. Kemudian pertanyaan bisa juga disampaikan di WA pribadinya Pak Guru, boleh langsung di WA Pak Guru apa pertanyaannya supaya bisa langsung diselesaikan. Kalau Pak Guru tahu insya Allah Pak Guru akan jawab semampunya Pak Guru. Kalau tidak ya Pak Guru akan belajar lagi kepada orang yang lebih mampu. Bisa juga sewaktu-waktu grup WA dibuka, silahkan ditanyakan di situ, dilayangkan pertanyaan di grup WA kelas masing-masing, karena sewaktu-waktu grup akan dibuka, sewaktu-waktu grup akan ditutup. Gunanya apa? Supaya
informasi-informasi penting itu tidak tertutupi oleh chat-chat yang lain ya, bukan tidak perlu tapi lebih penting, ada yang lebih penting yang harus selalu muncul di beranda kita, sehingga Pak Guru mohon maaf kalau eh, Pak Guru kadang mengunci grup kelas kita. Oke, anak sekalian, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Anak sekalian ya, kita harus selalu belajar sampai akhir hayat kita. Oke, sekali lagi Pak Guru mohon maaf kalau ada sesuatu yang keliru dari penjelasannya Pak Guru, tolong ditegur, disampaikan di kolom komentar, di WA langsung Pak Guru. Pak Guru ada masalah di sini, bisa dikoreksi ya, insya Allah Pak Guru akan terbuka untuk menerima saran dan kritikan dari anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.